Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Amel Feviani dengan NIM 140262303. Dan saya Salomita Siva Amelia dengan NIM 1402623021 dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan artikel penelitian kami yang berjudul Analisis Persebaran Terbatasnya SMK Negeri Terhadap Aksesibilitas Pendidikan dan Dinamika Kepadatan Penduduk di Jakarta Timur. Meski judulnya panjang, jangan khawatir, kami akan menjelaskan dengan bahasa yang mengalir, runtut, dan mudah untuk dipahami supaya bukan hanya materi yang tersampaikan dengan baik, tetapi juga makna dan urgensi dari penelitian ini dapat diterima oleh semua kalangan. Yang pertama adalah latar belakang. 3. Kita semua memahami bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam pembangunan bangsa. Di antara berbagai jenjang pendidikan, sekolah menengah kejuruan atau SMK memegang peran strategis karena menghasilkan lulusan yang siap masuk ke dunia kerja. Namun, satu persoalan yang besar yang sering muncul adalah akses terhadap SMK negeri itu sendiri, di mana SMK negeri selalu menjadi pilihan utama bagi banyaknya keluarga, bukan hanya karena kualitasnya, tetapi juga karena biaya pendidikan yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan sekolah swasta. Disinilah masalah mulai terlihat. Jakarta Timur merupakan wilayah dengan penduduk paling banyak di DKI Jakarta. Namun, dari total 193 SMK, hanya 21 yang berstatus sekolah negeri. Artinya, hampir 90% dari sekolah SMK di Jakarta Timur adalah swasta. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih berjuang untuk menghadapi peningkatan biaya hidup, ketimpangan ini menjadi sangat berpengaruh pada kemampuan siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan terjangkau. Selain itu, pemerintah memang sudah menerapkan sistem zonasi pendidikan, tetapi zonasi hanya dapat bekerja dengan baik bila persebaran sekolah relatif merata. Jika sekolahnya sedikit dan terkonsentrasi di area tertentu, maka zonasi tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Karena problem itulah, penelitian ini yang penting. Kami ingin mengetahui yang pertama, apakah persebaran SMK negeri sudah sesuai dengan kebutuhan? Yang kedua, apakah sekolah-sekolah itu dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat? Dan yang terakhir adalah bagaimana kepadatan penduduk mempengaruhi ketersediaan fasilitas pendidikan. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis persebaran SMK negeri di Jakarta Timur. Yang kedua, mendeskripsikan tingkat aksesibilitas sekolah tersebut terhadap wilayah permukiman penduduk. Yang ketiga, mengkaji keterkaitan antara kepadatan penduduk dengan ketersediaan fasilitas pendidikan negeri. Nah, dengan kata lain, kami ingin melihat apakah sudah ada keadilan spasial dalam pembangunan SMK negeri. Jika belum, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan yang lebih tepat. Yang ketiga adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan dukungan kuat dari teknologi sistem informasi geografis atau SIG. Nah, SIG ini di sini berfungsi sebagai layaknya mesin pemetaan yang cerdas, di mana kami tidak hanya melihat data angka, tetapi juga memvisualisasikan ke dalam peta sehingga pola persebarannya terlihat dengan jelas. Kami menggunakan beberapa sumber data seperti data SMK negeri dan swasta dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, data kepadatan penduduk dari BPS Jakarta Timur, dan peta administrasi dan jaringan jalan dari Bapeda dan Dinas Tata. Nah, setelah kami melakukan analisis, kami menemukan beberapa temuan yang cukup penting dan perlu mendapatkan perhatian yang serius, di mana pada temuan yang pertama, ada satu kecamatan yang tidak memiliki satupun SMK negeri, yaitu berada di Kecamatan Makassar. Ya, betul banget. Kecamatan Makassar ini dengan jumlah penduduk yang lebih dari 210.000 jiwa, gak punya SMK negeri sama sekali. Nah, coba bayangin seluruh siswa yang ingin bersekolah di SMK negeri harus keluar ke kecamatan lain untuk mencari sekolah negeri. Selanjutnya, ini juga menambahkan beban di mana harus menempuh jarak yang jauh, biaya transportasi yang mahal hingga mengurangi peluang mereka untuk diterima. Temuan yang kedua juga adanya ketimpangan antara jumlah penduduk dan jumlah sekolah negeri. Kecamatan dengan penduduk terbesar seperti Kecamatan Cakung memiliki 565.000 jiwa, tetapi hanya memiliki 2 SMK negeri. Padahal jumlah penduduknya hampir setara dengan satu kota kecil. Nah, di Duren Sawit juga yang berpenduduk 417.000 jiwa juga hanya memiliki 2 SMK negeri. Hal ini tidak sebanding dengan beban demografis di wilayah tersebut. Di mana temuan yang ketiga juga ada kecamatan yang justru lebih banyak punya SMK negeri nih. Contohnya Kecamatan Cipayung.
Kecamatan Cipayung memiliki 4 SMK negeri, meski jumlah penduduknya tidak lebih besar daripada Kecamatan Cakung dan Kecamatan Durensawit. Nah, ketemuan yang keempat, peta SIG menunjukkan area padat yang tidak terjangkau SMK negeri. Nah, ketika peta buffer dibuat, terlihat banyak wilayah padat penduduk yang justru kosong, tidak tersentuh radius layanan SMK negeri. Dampaknya jelas, siswa harus menempuh jarak yang lebih jauh atau terpaksa memilih sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi. Yang kelima adalah Pembahasan. Nah, dari hasil tersebut, kami melihat bahwa masalah distribusi SMK negeri bukan hanya soal jumlah, tetapi juga tentang ketepatan lokasi pembangunan. Ketimpangan ini dapat memperlebar kesenjangan pendidikan antara keluarga yang mampu dan tidak mampu. Sistem zonasi pun tidak dapat berjalan adil tanpa distribusi sekolah yang merata. Nah, disinilah peran SIG menjadi sangat penting, di mana SIG memberikan gambaran ruang secara detail, tidak hanya data, tetapi juga peta nyata untuk memperlihatkan ketimpangan akses pendidikan di lapangan. SIG juga dapat membantu pemerintah menentukan lokasi ideal pembangunan sekolah baru, sehingga keputusan yang diambil benar-benar berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, persebaran SMK negeri di Jakarta Timur belum merata. Yang kedua, banyaknya wilayah padat penduduk tidak terjangkau layanan SMK negeri. Nah, yang terakhir adalah Saran. Kami merekomendasikan agar pemerintah yang pertama membangun SMK negeri baru di kecamatan prioritas seperti Kecamatan Makassar, Kecamatan Cakung, dan Kecamatan Durensawit. Yang kedua, memanfaatkan SIG secara berkelanjutan dalam perencanaan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar lembaga sehingga pembangunan fasilitas pendidikan lebih tepat sasaran. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan akses pendidikan kejuruan negeri dapat semakin merata dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di Jakarta Timur. Terima kasih telah mengikuti presentasi kami dari awal hingga akhir. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah urban seperti Jakarta Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.